Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai efisiensi pendidikan, di mana disusun oleh Melia Nasari dan Tria Muhammad Okta. Dosen pembimbing pada mata kuliah ini yaitu Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Nasari dengan NIM 06031281924026 dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai materi definisi efisiensi pendidikan. Apa sih efisiensi pendidikan itu? Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas mencapai optimalisasi yang tinggi. Untuk mengetahui efisiensi pendidikan, biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya atau cost effectiveness method. Efisiensi adalah apabila sasaran tujuan dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, tenaga kerja, dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisiensi adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya yang tepat sasaran dengan lulusan produktivitas pendidikan yang optimal. Dalam proses pendidikan, kita harus mempertimbangkan prosesnya. Bagaimana dapat meraih standar hasil yang telah disepakati dengan biaya yang terjangkau. Suatu program pendidikan yang efisien ialah yang mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-sumber yang dibutuhkan dan yang ada atau yang tersedia untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Nanang Fatah, untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan, biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya. Berkaitan dengan efisiensi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu efisiensi internal. Efisiensi internal suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu faktor institusional dan faktor manajerial. Dalam rangka pelaksanaannya, efisiensi internal perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan. Adapun kebijakan tersebut antara lain yang pertama, menurunkan biaya operasional, yang kedua, memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input yang langsung berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas dan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang lainnya. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran belajar mengajar. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, untuk mengetahui berapa lama seorang lulusan menggunakan waktu belajar dapat dilakukan dengan metode mencari statistik cohort atau kelompok belajar. Untuk itu dapat dihitung dengan cara jumlah waktu yang dihabiskan lulusan dalam waktu satu kohort dibagi dengan jumlah lulusan dalam kohort tersebut. Yang kedua yakni dengan input-output ratio. Perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya di sini dapat dibandingkan antara tingkat masuk dengan tingkat keluaran. Terdapat kecenderungan bahwa pada masyarakat bangsa maju atau masyarakat di perkotaan, faktor latar belakang perkotaan, faktor latar belakang sosial ekonomi, keluarga memiliki pengaruh yang berarti terhadap efisiensi pendidikan. Yang kedua itu efisiensi eksternal. Apa sih efisiensi eksternal? Efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan atau biasa diukur dengan penghasilan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sektor pendidikan.
Adapun upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi pendidikan secara eksternal yakni yang pertama, pemerataan kesempatan memasuki sekolah atau madrasah. Yang kedua, pemerataan untuk bertahan di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Dan yang keempat, pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung efisiensi pendidikan. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan itu dapat digunakan dengan menggunakan metode analisis keefektifan biaya, di mana dengan cara perhitungannya yaitu menghitung besarnya kontribusi setiap input pendidikan terhadap ketercapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Di mana jenis efisiensi pendidikan ini ada dua jenis capaian efisiensi, di mana yang pertama yaitu mencapai efisiensi internal dan yang kedua yaitu mencapai efisiensi eksternal. Di mana ini adalah ukuran efisiensi internal. Terdapat dua ya, yang dimana yang pertama itu suatu sistem pendidikan dinilai mencapai efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum sama dengan biaya tertentu yang ditetapkan. Di mana yang kedua ini ada output pendidikan acap kali diukur dengan indikator-indikator, di mana ada 3 indikator. Di mana yang pertama yaitu angka Cohort, di mana angka Cohort ini proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir putaran pendidikan. Di mana indikator kedua yaitu pengetahuan keilmuan dan yang terakhir yaitu keterampilan dicapai. Di mana selanjutnya yaitu cara mengukur tingkat efisiensi internal pendidikan, di mana menggunakan perhitungan rata-rata lama masa belajar atau average study time. Di mana contohnya yaitu jika di suatu SMP hanya terdapat 3 orang lulusan, masing-masing itu menghabiskan waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Maka lama studi rata-rata ini adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 3. Sehingga dihasilkan yaitu 4 tahun. Selanjutnya yaitu ukuran mencapai efisiensi eksternal, di mana terdapat 2 ukuran, di mana yang pertama yaitu menghitung rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Nah, yang kedua yaitu indikator keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan, di mana antara lain yaitu besarnya gaji. Dalam ukuran mencapai efisiensi eksternal ini memiliki manfaat perhitungan dari efisiensi eksternal ini, di mana terdapat 2 manfaat. Yang pertama yaitu dapat menghitung alokasi biaya pendidikan atau alokasi dana pendidikan pada sub-sub sektor pendidikan. Di mana manfaat yang kedua yaitu mengetahui pengakuan sosial atau masyarakat terhadap lulusan atau hasil pendidikan. Selanjutnya yaitu cara mengukur tingkat efisiensi eksternal pendidikan, di mana ini menggunakan menghitung rasio input ya, yaitu output input dikurang output atau rasio sama dengan IOR, di mana ini adalah perbandingan antara murid yang lulus dengan murid yang masuk awal, dengan memperhatikan waktu yang seharusnya ditentukan untuk lulus. Artinya ini dibandingkan antara tingkat masuknya dan tingkat keluarnya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai efisiensi pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.